Salam, selamat berjumpa kembali dalam renungan kita hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang akan menjadi renungan kita hari ini, Selasa 19 Desember 2023, diambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 hingga yang ke-26, dengan perikop khotbah Petrus di Serambi Salomo. Yang demikian bunyinya, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang datang keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah mengendapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan yang melakukannya hari lepas hari. Amin. Kisah Para Rasul adalah kitab yang berisi kisah perjalanan hidup para rasul dalam melanjutkan tugas misi pelayanan Yesus setelah Yesus terangkat ke sorga. Para rasul ini memulai tugas memberitakan kabar baik dimulai dari Yerusalem. Dari sinilah cikal bakal pemberitaan Injil mula-mula perjalanan kekristenan jemaat perdana yang dipelopori oleh Rasul Petrus. Dalam misi pelayanan ini, Petrus dan murid-murid yang lain menghadapi banyak tantangan dan halangan dari orang-orang Yahudi di Yerusalem. Ada 5 poin penting bagian dari perjalanan para rasul yang dibahas di dalam kitab ini. Yang pertama, Roh Kudus
memberikan kuasa kepada para rasul. Kita dapat membacanya pada pasal 1 hingga pasal yang kedua. Dan yang kedua, peristiwa jemaat di Yerusalem, yakni turunnya Roh Kudus. Ini terjadi pada pasal ketiga hingga pasal yang ke-8. Dan yang ketiga, Injil diberitakan di Yudea dan Samaria. Itu pasal yang ke-8 hingga yang ke-9. Dan yang keempat, Injil diberitakan kepada orang bukan Yahudi, pasal 9 hingga pasal yang ke-15. Dan yang kelima, Injil diberitakan di wilayah Asia Kecil, Yunani, dan Roma, pasal 15 ayat yang ke-36 hingga pasal yang ke-28 ayat 31. Pada awal penulisan dalam kitab ini, pasal 1 sampai pasal 12, peran penginjilan dimulai oleh Rasul Petrus. Namun setelah ia dipenjara, baru kemudian misi pelayanan dilanjutkan oleh Rasul Paulus. Membahas mengenai khotbah Petrus di Serambi Salomo, kita kembali mengingat sosok Petrus yang terkenal ragu-ragu. Tetapi kali ini ia menjadi begitu berani dan yakin. Rasul Petrus adalah sosok yang secara langsung menemani Yesus semasa Yesus melayani, sampai kemudian kenaikan Yesus ke sorga. Ia adalah saksi hidup yang secara langsung terlibat dalam pelayanan Yesus sehari-hari. Sepeninggal Yesus, Petrus menjadi sosok yang luar biasa, berubah dan dengan gencar-gencarnya bahkan menyatakan tentang imannya. Bahkan dengan berani di hadapan semua suku bangsa di Yerusalem. Membaca kisah perjalanan hidupnya, kita akan mengagumi dan wajib meneladani bagaimana menjadi sosok yang setia dalam pelayanan, walaupun sebelumnya memiliki jiwa yang ragu-ragu. Saksi yang hidup yang mengubah dirinya sendiri maupun semua orang yang mendengarkan dia. Kita dapat bayangkan kehidupan para pengikut Yesus pada masa itu bukan sesuatu yang mudah. Ada penganiayaan, tuduhan-tuduhan, dan berbagai tindak kekerasan harus dialami. Sebagai bukti, para rasul pun mengalami tindakan kekerasan ini. Namun itu semua tidak menyurutkan iman mereka, hingga kemudian berita Injil itu sampai kepada kita hari ini. Roh Kudus yang memberi keberanian, meneguhkan dan menguatkan para rasul, kiranya juga akan menguatkan dan memampukan kita menjadi saksi dan pelaku firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kebaikan-Mu yang luar biasa telah kami terima. Pada hari ini kami belajar dan mengingat kembali perjalanan kisah para rasul dalam memberitakan Injil dan menyatakan iman percaya mereka. Berilah dan curahkanlah kuasa dan Roh Kudus-Mu sehingga boleh membimbing kami untuk terus menjalani kehidupan kami, pelayanan kami dengan segala kesetiaan dan ketaatan. Dengan demikian, iman kami tidak hanya sampai pada kami saja, melainkan dapat kami nyatakan di tengah-tengah saudara dan sesama kami, bahwa dengan demikian kami boleh meneladani dan mencontohi kisah hidup para rasul. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.